Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Nugrasari, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 Universitas IKIP Siliwangi, Bandung, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Cirebon. Hari Senin 12 Juni 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai akan melaksanakan pembelajaran luring kelas 10 MIPA 1, materi menceritakan kembali cerita rakyat, hikayat yang didengar dan dibaca dengan menggunakan model project based learning di SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Cirebon. Kepada dosen pengampu dan guru pamong penilai UKIN, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu harap di siang hari ini kalian masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Kita mulai dengan berdoa, karena segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Mungkin akan dipimpin oleh KM kita, Raga. Silakan Raga memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raga. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Kali ini ada yang sudah masuk kan nih? Ada. Siapa? Saya lupa. Kemana nih Saiful? Ibu. Sakit. Notaris ada Eva? Ada. Ya Eva bisa dengar. Si siapa tadi? Saya lupa. Saiful nggak masuk, ada lagi nggak? Ada, Bu. Nggak ada. Oke, cukup Eva dicatat kehadirannya ya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya siang hari ini kalian masih tetap semangat ya pembelajarannya, Ibu ingin memutar sebuah video motivasi buat kalian. Saya harap setelah kalian menyimak motivasi ini, semangat kalian jauh lebih baik lagi. Ya, Ibu putar ya. Hai kamu yang sedang berjuang. 1000 orang bilang kamu yang bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan biasa. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Ya, cuma sebentar saja video motivasinya. Tapi saya harap dari kalimat atau kata-kata indah yang dipaparkan, kalian menemukan sebuah apa nih kira-kira? Apa yang kamu dapatkan setelah menyimak video tersebut? Semangat belajar. Semangat belajar. Ada lagi? Meraih termotivasi, yang menjadi termotivasi. Ada lagi tidak? Sebelah sini mungkin? Munculnya semangat untuk belajar. Munculnya rasa semangat untuk belajar. Bagus. Ya, anak-anak, setelah kalian menyimak motivasi tadi, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kerapihan baju kalian. Ada tidak nih yang dikeluarin bajunya? Sebelah sini ada nggak? Ada, aman ya. Bagus. Kerapihan itu penting sebagai seorang pelajar ya anak-anak, karena ini adalah bagian dari kedisiplinan. Jadi saya harap penampilan kalian tetap rapi walaupun di luar sekolah ya, karena seragam itu menentukan ke luar. Oh, ini siswa SMA Losari gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa kita adalah pelajar SMA negeri yang baik ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, di pembelajaran sebelumnya, nih gua akan kasih tahu nih. Di pertemuan yang lalu, ya di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang karakteristik dari
hikayat, betul? Betul. Ya. Di pertemuan yang lalu kan sudah belajar tentang karakteristik hikayat, bahwa hikayat itu cirinya seperti apa? Bersifat istana sentris. Istana sentris itu apa, Aldi? Tentang kehidupan kerajaan. Bagus, menceritakan kehidupan kerajaan. Ada lagi intan mungkin? Ciri karakteristik yang lainnya apa? Menggunakan bahasa arkaik. Bahasa arkaik itu bagian bahasa yang seperti apa ya kira-kira? Bahasa yang sulit dimengerti. Ya. Jadi banyak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti. Ya. Contohnya, konon, menurut cerita, kayak hikayat. Nah, itu kan tidak ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi itu adalah bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Kemudian apa lagi? Menggunakan bahasa Melayu kuno, ya. Bahasa Indonesia, sebelum ada bahasa Indonesia itu Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Nah, sebelum ada bahasa Melayu ada bahasa Melayu kuno, ya. Jadi di situ dia menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, anak ibu akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, tunggu ya. Di pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian dapat melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Ya. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat melestarikan yang dilestarikan itu caranya bagaimana sih? Dilestarikan itu bagaimana? Kalau dilestarikan, apa dilestarikan itu? Dikembangkan kembali, ya. Dipergunakan, ya, dilestarikan, jangan sampai punah, gitu ya. Dilestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam hikayat. Karena hikayat itu tadi kan sebuah cerita tentang kehidupan kerajaan. Jadi banyak nilai-nilai kearifan lokal, ya, yang perlu kalian pahami, ya, dan menjadikan hal yang bermanfaat tentunya buat kalian. Nah, di pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan dapat menceritakannya, ya. Jadi setelah kamu nanti menyimak materi hikayat, kalian diharapkan dapat menceritakan kembali isi dari cerita rakyat tersebut, ya, secara lisan, ya, dari hasil mendengar atau dari hasil membaca. Ya, itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai, ya. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Nah, Ibu akan kasih tahu nih tujuannya. Ya, tujuan dari ini pembelajaran ini, coba Najwa, apa tujuan pertamanya? Menyusun teks eksposisi berdasarkan pokok-pokok isi dalam hikayat. Ya, jadi setelah menyimak teks hikayat, diharapkan kamu dapat menyusun sebuah teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa? Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, berdasarkan pokok-pokok pikiran yang kamu simak tersebut. Jadi nanti kamu menyimak sebuah hikayat, lalu kamu diminta untuk persiapkan ballpoint dan kertas untuk mencatat pokok-pokok informasi yang ada dalam video yang akan kita tonton nanti, ya. Jadi setelah itu kamu susun menjadi sebuah teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa? Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, eksposisi itu adalah menjelaskan. Jadi nanti kamu akan menjelaskan secara lisan di depan, ya. Atau bahasa lainnya Pak, memaparkan, ya. Jadi dipaparkan, dijelaskan, diuraikan secara tertulis dulu mungkin, ya, dalam bentuk ringkasan, kemudian nanti disampaikan secara lisan. Dan ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya. LKPD ini isinya sebuah lembar evaluasi yang harus kalian jawab, ya. Karena ini, jadi nanti ini kan sudah saya bentuk 3 kelompok nih, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, nanti setiap
batasnya ya, antara minimal dengan maksimal. Kemudian nanti kan kalian juga akan menyimak sebuah video hikayat yang berjudul Hikayat Si Miskin. Nah, selain menyimak dari video, ibu juga di sini sudah melampirkannya karena contoh yang dalam bentuk tertulisnya. Barangkali nanti saat kamu menilai mencari pokok-pokok itu kelalen ya, lupa, bisa lihat dari sini ya. Nah, ini nanti akan ibu bagikan seorang satu ya. Silakan boleh dilihat contohnya kayak apa sih ibu gitu ya. Kita dulu sabar ya. Ibu ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang mendasar dulu lah ya, yang mudah-mudah dulu ya. Kalian sudah memahami nih bahwa hikayat itu adalah cerita rakyat tentang kehidupan kerajaan. Nah, ibu mau tanya sama kalian. Ibu yakin nih di daerah tempat tinggal kalian pasti memiliki cerita rakyatnya sendiri-sendiri. Di Cirebon ya, di Cirebon ini kan kita kan pasti banyak nih cerita rakyat, pasti memiliki cerita rakyatnya sendiri-sendiri. Coba dari kelompok sini, kira-kira di daerah kalian cerita rakyat apa? Satu-satu, Sunan Gunung Jati. Yang coba sebelah sini ada lagi? Angkat kanannya. Keraton Kesepuan, bagus. Kanan. Sebelah sini? Pangeran Losari, bagus. Ada lagi? Sebelah sini? Sunan Kalijaga, bagus. Sebelah sini? Sunan Bonang, bagus. Sebelah sini ada lagi enggak? Sunan Ampel, bagus. Sebelah sini lagi ada lagi enggak? Kerajaan Majapahit, bagus. Sebelah sini? Keraton Kanoman, ya bagus. Ada lagi enggak? Cukup? Ya, oke, cukup. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan awal ya, bahwa ternyata di daerah kalian punya cerita rakyatnya sendiri-sendiri ya. Nah, nanti nih kamu akan menyimak sebuah video ya tentang cerita rakyat Hikayat Si Miskin ya. Tapi sebelumnya nanti ibu akan membentuk kelompok nih, karena sudah saya bentuk kelompok tadi ya, 5 orang ya. Silakan dari 5 orang itu kami bikin pokok-pokok pikirannya, bikin sendiri-sendiri ya. Dibuat pokok-pokok pikirannya, ibu di kertas lembar, ada berapa pokok pikiran yang kamu simak dari video tersebut. Kemudian nanti hal tersebut akan kamu presentasikan di depan. Nah, nanti kelompok lain akan menilai dengan cara mengisi LKPD yang ada di situ ya. Dinilai dari segi pelaporannya bagaimana ya, dari segi intonasinya bagaimana. Nah, itu seperti itu ya. Nah, hal yang kamu nilai kan tadi kaitannya dengan berbicara ya anak ya. Coba dilihat. Nah, hal-hal yang kamu perhatikan saat kamu bercerita di depan. Kan nanti kalau kamu sudah bikin pokok pikiran, sudah selesai, nanti kan akan dipresentasikan di depan nih. Ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan nih saat kamu bercerita atau mengemukakan jawaban secara lisan. Yaitu yang pertama, apa nak? Penampilan. Tolong saat berdiri di depan penampilan disiapkan ya. Kamu harus percaya diri. Percaya diri dulu, jangan malu ya. Kemudian yang kedua apa? Santai. Dari penampilan itu ada santai juga ya. Kamu harus santai, tidak boleh tegang. Santai saja ya. Kemudian yang kedua apa nak? Pelafalan itu kaitannya dengan apa sih? Ucapan yang jelas, A, I, U, E, O. Saat kamu berbicara di depan harus jelas, itu pelafalan. Intonasi kaitannya dengan naik, turun, tinggi, rendah, itu diperhatikan suaranya. Volume suara juga harus diperhatikan ya. Keras, lembut suara itu harus kamu perhatikan. Ekspresinya harus bagaimana kira-kira nih? Ya. Harus ceria ya? Iya. Harus ceria dan semangat ya. Bisa lagi gestur itu apa sih gestur tuh? Gerak tubuh ya. Gerak tubuhnya jangan
Ibu akan menjelaskan ini tadi eksposisi sudah paham ya. Sekarang Ibu akan memutar sebuah video ya. Memutar sebuah video hikayat. Sudah dipersiapkan ballpointnya? Ya. Coba memutar hikayat si miskin. Simak baik-baik sambil dicatat. Pokok pikiran yang pertama apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Paham? yang hidup miskin oleh kajian bagi Hadijah. Hidup mereka sangat miskin, sampai ketika sang istri hamil dan mengidap buah kemaram. Buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk memenuhi keinginan istrinya tersebut. Datang sang istri dan memohon kepada raja untuk mengambil buah kemaram di istana. Karena kemurahan hati raja, sang istri itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah kemaram tersebut. Setelah itu lahirlah seorang putra dengan para anak diberikan nama Rakama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan sang istri berangsur membaik dan berlimpah harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya putri Wilakusuma yang merupakan anak pertama mereka. Si istri memboyong keluarganya untuk berpindah tempat dengan Pusmasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Dewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Pusmasari di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa Dewa rupanya menggunakan ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Gandhara. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli mencuri peperangan melawan Maharaja Angkasa Dewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang para Rama dan Putri Nila dari negeri Pusmasari. Sepeninggalnya Rama dan Putri Nila dari negeri Pusmasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh, berantakan dan tidak karuan, serta orang tua Rama menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan antara kejual, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Rama berinisiatif untuk memasak seekor bulu dengan meminta air kepada kami. Sudah selesai ya. Dari hasil menyimak itu silakan. Sudah sejauh apa nih hasil kerjanya? Sambil nyatet kan tadi kalian ya? Nyimak sambil mencatat pokok-pokok informasinya. Coba sudah sejauh apa? Itu akan memberikan waktu untuk kalian 5 menit. Kan tadi pasti sudah dapat lah ya sedikit. Nah tinggal disempurnakan. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Nanti setiap kelompok akan presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil pokok-pokok informasi tersebut ya, membacakannya ya. Saya sih juga akan sampaikan secara lisan ya, seperti membuat ringkasan gitu ya. Silakan.
yang sudah sedia apa? Ayo, sudah belum? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah dari kelompok 1, kira-kira kelompok pikiran yang kamu dapatkan apa nih? Yang pertama hanya 1 aja. Ayo, Nabila. Apa Nabila? Diisi sebenarnya adalah hajat, tapi ia ditutup oleh badai hingga sehingga menjadi gelap. Bahasa menarik enak nggak kira-kira? Jadi bis, ya mungkin kita aja di kebakaran ya, janganlah. Bagus, tepuk tangan buat Nabila. Ya, kelompok 2, siapa nih yang mau menyampaikan? Silakan ya Pak. Hidayat puisi menceritakan tentang kisah hidup seorang polisi yang sangat miskin dan sebenarnya ia adalah seorang raja yang dibuang dari keindahan sehingga hidupnya miskin. Iya, bagus, tepuk tangan buat siapa nih yang mau membacakan presentasinya? Ya, Marian, boleh? Melakukan seterusnya, kemudian menangani dengan harapannya berarti anak yang lain dari kesalahan. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kira-kira ide pokok yang kalian buat di situ sudah lengkap belum? Sudah? Nah, kalau ide pokoknya sudah lengkap, tinggal kalian rangkai menjadi sebuah teks eksposisi ya. Teks eksposisi itu adalah teksnya apa tadi? Isinya berisi menjelaskan atau memaparkan atau menguraikan. Jadi seperti sebuah ringkasan dibikin lebih dalam bentuk paragraf ya, yang tadinya berbentuk poin-poin atau pokok-pokok diubah menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf eksposisi. Ya, silakan. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah Pak, betul ya. Ya, nanti ini boleh ya maju depan ya, hasil kerjanya dibacakan. Syukur-syukur tanpa baca, bisa nggak kira-kira? Bisa. Dengan kelompoknya mau nggak? Berarti nanti kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2. Kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3. Kelompok 3 dinilai oleh kelompok 1. Silakan. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah proyek ya, untuk kamu buat sebuah video ya, video hikayat ya. Nanti kamu Ibu minta membuat kamu download sebuah video ya dari internet atau dari YouTube ya. Kemudian apa itu? Di dubbing ya namanya? Dubbing ya? Di dubbing dengan bahasa suara kamu ya, tiap-tiap kelompok membuat dubbing dari video tentang hikayat tersebut. Jadi dari video yang kosong itu kamu ceritakan dengan suara kamu sendiri ya. Jadi kali ini kamu akan belajar membuat sebuah proyek, sebuah video ya. Paham ya? Ya, Ibu beri waktu 15 menit. Silakan pilih video yang paling bagus ya. Kemudian nanti akan masukkan ke dalam. Kamu pakainya apa Najwa? Dubbingnya dari YouTube, dari suara kamu. Nah itu dimasukkannya melalui aplikasi apa Mak? CapCut. CapCut ya, dari CapCut ya. Selain CapCut apa
video suara sendiri bisa ya? Iya. Nanti di perwakilan ya, nanti sini ada. Nah, kamu silakan buka YouTube. Kamu cari contoh apa? Video hikayat yang kosong terus diganti dengan kelompoknya kamu ya. Bisa nggak? Ini lihatnya di sini aja prosesnya. Ternyata sama nih tentang pembuatan proyek ini hanya untuk sampel aja dulu, satu sampel ya. Barangkali kelompok 2 bisa menjadikan contoh dulu, kita presentasikan di depan ya. Boleh sekarang buka handphonenya sekarang. Buka handphonenya. Silakan lihat contoh YouTube di handphone kamu ya. Yang hikayat. Ya, yang hikayat. Kemudian kamu download ya. Terus didubbing. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membacakan teks dari pokok pikiran cerita dari ini. Zaman dahulu kala kesempatan rata-rata tidak serta lalu keberadaannya yang dibimbing oleh para raja hingga dewa ada seorang istri yang miskin. Miskin sebenarnya adalah raja, tapi ia dikutuk oleh para indra sehingga menjadi miskin. Istri miskin melahirkan putra perempuan, kemudian namanya dengan penuh mata rumah yang berarti anak yang lahir dalam Si miskin hamil dan mengidam 2 mempelai senangka. Dari kebun raja yang dianggap beranak tersebut, si miskin pun berupaya mengambilkannya. Iya, bagus sekali. Terima kasih kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 menilai hasil dari kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Sudah siap ya kelompok 2 ya? Mangga, kelompok 2 maju ke depan. Dinilai oleh kelompok 3. Menyampaikan Hasil kerjanya. Semuanya maju ya. ya kasih tepuk tangan dong biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok kedua, berdirinya kami di sini akan sedikit memaparkan kisah hikayat si miskin. Zaman dahulu kala di tempat Asagarata diketahui keberadaannya yang dipimpin oleh para raja hingga dewa. Ada sepasang suami istri yang miskin. Si miskin sebenarnya adalah raja, tetapi ia dikutuk oleh Betara Indra sehingga menjadi miskin. Si miskin menolak karena takut diusir, namun karena istrinya terus meminta dan menangis, maka berangkat si miskin menghadap sang raja untuk meminta pertolongan. Si istri miskin melahirkan putra sulungnya, kemudian menamainya dengan nama Kamas yang berarti anak yang lahir dalam kesukaran. Saat menggali tanah, dia menemukan sebongkah emas dan takdir Allah mengubahnya menjadi raja yang kaya. Iya, bagus. Tepuk tangan.
siapkan KKP-nya ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan saya dengan terbuka di tempat amal janda yang tidak bertanggung juga keberadaannya yang dimiliki oleh remaja. Jadi kedua, ada semacam suami istri yang miskin. Pada panggilan ketiga, istrinya meminta pada si miskin untuk meminta buah makanan, mangga, milik raja yang ditanam di kamar di halaman istana. Si miskin menolak karena takut diusir. Namun karena istrinya terus meminta dan menangis, maka berangkatlah si miskin menghadap sang raja untuk meminta buah makanan. Istri miskin melahirkan putra sulungnya. Kemudian menanganinya dengan marah yang berarti anak yang lahir dalam kesusahan. Bagus sekali buat kelompok. Ya. Terima kasih kelompok 3. Ya, kelompok 1 tugasnya menilai presentasi dari kelompok 3. Ya. Sudah selesai belum? Ya, Bu. Ya. Hasil mengevaluasi kelompok lainnya. Ya. Sudah? Kami gimana Najwa kira-kira? Kan videonya didownload dari YouTube. Video didownload dari YouTube. ya. Terus kita bikin suara sendiri, bikin video sendiri, terus nanti suara sama video yang udah di-download itu digabungin, dicetak, caranya di ekspor. Selain mereka kira-kira apa lagi yang kira-kira bisa nih? Dokternya mereka. Yang lain mungkin bisa nggak cara memasukkan angka bisa ya? Angka bisa. Ya video yang dimasukkan ke angka terus nanti suaranya pakai suara kamu itu juga bisa. Ada lagi kalau pakai itu bisa nggak? Bisa. Bisa pakai kita boleh. Ya kamunya aja suaranya yang apa? Kamu pakai apa biasanya nanti? Kelompok 1 bisa pakai TikTok, bisa pakai CapCut ya, atau Capcut ya, bisa pakai Canva ya, atau apa? KineMaster bisa ya? Oke, silakan. Kamu bisanya mana? Oh saya mau bisanya KineMaster boleh. Oh saya mau bisanya TikTok boleh. Saya mau bisanya apa baru nih? Capcut ya, atau CapCut ya boleh. Kira-kira nanti sudah bikin karya belum nih? Tadi udah. Kayaknya maksudnya mana di presentasi ini? Seorang raja ditinggal, dibuang dan dikutuk menjadi miskin oleh Dewa Batrika. Ia kemudian dikenal sebagai si miskin. Istri si miskin hadir dan meminta membuat direktur raja berkata. Si miskin pun berupaya mengambilnya. Setelah melahirkan anaknya bilangnya lagi diambil dengan kakaknya. Si miskin dan keluarga itu tiba-tiba menjadi kaya setelah menemukan raja berisi emas. Ia kemudian memiliki anak kedua yang bernama Laswaswara. Dengan kekayaan ini, si miskin mendirikan kerajaan Bersasari dan menggunakan nama Raja Jakarta. Sisanya Ya, itu hasil karya Najwa dengan kelompoknya. Ya, dengan kelompoknya Ada juga Yesi, Alina, Ella, sama Najwa ya. Ya. 3 itu kamu pakai dari CapCut ya. Oke, bagus. Nah, berarti ini contoh ya. Contoh hasil karya asli bikinan Najwa ya. Kalau nggak percaya boleh dilihat nama kelompoknya ya. Ya, ada ya. Makasih Najwa hasil karyanya. Sekarang nanti yang lainnya tinggal bikin dari selain apa namanya CapCut ya. Selain dari CapCut boleh pakai KineMaster, boleh pakai TikTok. Ya, mungkin segitu aja nih. Proyeknya saya harap kamu buat besok bisa jadi lah ya. Besok jadi ya. Ya. Besok ibu tunggu hasil kerjanya. Silakan perwakilan kelompok nanti japri saya
kebakaran kalian. Ya, kita tutup saja pembelajarannya. Nah, kita melakukan refleksi dulu nih. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Mungkin kelompok satu, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Setelah mempelajari pelajaran ini, saya menjadi apa? Bagaimana itu? Ya, Menjadi tahu gimana? menjadi tahu eksposisi itu apa. Eksposisi itu apa? Terus ada lagi nggak? Kelompok 3 mungkin apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini? Kita jadi lebih tahu tentang bagaimana cara penulisan lebih mendalam tentang penulisan teks eksposisi, dan juga kita juga mengetahui tentang hikayat si miskin itu bagaimana. Tepuk tangan. Ya, pembelajaran kita kali ini dengan menutup berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kita lagi, Raga. Mangga, silakan Raga. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dahulu dan nanti mulai. Berdoa selesai. Memberi salam